kasih kakak ucapkan ke adik-adik yang datang pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya sudah ada yang mengenal kakak? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, kakak perkenalkan kembali. Nama kakak Kak Tia Lolita Mandi, bisa dipanggil dengan Kak Tia. Kakak dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Kasih. Sekarang giliran kakak mengenal adik-adik, gitu ya. Dimulai dari nama saya adalah sifat saya William. Nama saya Denny, sifat saya tegas. Nama saya Rifan, sifat saya malu. Nama saya Lutfi, sifat saya malu. Oke. Sepertinya kurang semangat ya. Jadi untuk menimbulkan semangat kita, kakak punya games nih, namanya fokus konsentrasi, gitu ya. Kalau kakak tunjuk yang ini, kakak menyebutkan, terus kakak tunjuk ini, kalian harus fokus. Lihat kakak, apa yang kakak bilang. Jangan kalian ikuti yang apa yang kakak tunjuk, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Perhatikan kakak semua. Oke. Mata. Tangan. Kepala. Alis. Pipi. Ada yang salah ya. Rambut. Kuping. Rambut. Kuping. Mata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu bimbing konseling kelompok? Tidak ya. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah suatu layanan yang ada pada DK yang merupakan seluruh kelompok ini akan membahas masalah dengan menggunakan dinamika kelompok, begitu ya. Tujuannya agar adik-adik semua memahami diri sendiri, memahami masalahnya, gitu kan, dan melihat sudut pandang orang menanggapi masalah, gitu, dan bisa menjalin komunikasi. Nah, sama halnya dengan bimbingan kelompok, konseling kelompok ini juga memiliki asas-asas. Yang pertama itu yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini jadi masalah yang ada di sini hanya kelompok kita saja yang tahu, gitu ya. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah asas di mana adik-adik semua secara sukarela menyebutkan masalah masing-masing, begitu ya, tanpa paksaan, gitu. Dan ada asas penormatifan. Nah, asas-asas ini adalah seluruh peserta mengikuti norma-norma yang ada. Langsung aja kita memasuki konseling kelompok ini. Nah, kakak ingin tahu nih masalah apa saja yang adik hadapi, gitu kan? Kakak pengen tahu, nanti setelah tahu, kita mengentaskan masalah ini bersama-sama. Kita pilih masalah siapa yang paling berat, dan itu yang kita selesaikan, gitu. Kita cari solusinya, gitu ya. Nah, dimulai dari adik Dela. Masalahnya apa? Oke, belajar online. Terus Najwa? Belajar online juga. Audrey? Belajar online. Oke, dan tiga belajar online ya. Kemudian Denny? Belajar online. Belajar online. Dan 4 belajar online juga. Anything? Belajar online, jadi semua ini belajar online ya. Oke. Gak apa-apa. Jadi kita sepakati ini semua belajar online ya.
dalam masa pandemi ini semuanya serba online, gitu kan? Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kakak mau tahu apa saja nih yang menyebabkan adik-adik kesulitan dalam belajar online, gitu ya? Coba siapa dulu yang mau menjawab? Coba, ya. Kalau saya karena lebih baik tugas, jadi Sip. Ya, lebih semenjak daring ini banyak tugas ya yang diberikan guru. Oke, kemudian siapa lagi? Juga nggak paham cara mengenai tugas-tugas sekolah dia tatap muka nggak lebih itu gitu. Nggak lebih jelas ya. Oke, jadi kurang paham apa yang dijelaskan oleh gurunya, begitu ya? Ya. Dan Audrey? Karena untuk berjaringan, Oke. karena di daerah saya kurang jelas. Oke, jaringannya masalah signal, iya memang benar. Kalau ada masalah signal, ya siapa yang ini kan? Oke, kemudian apa lagi? Dari lagi dong. Denny, masalahnya kenapa bilang belajar online itu sangat bermasalah bagi Denny? Nggak ada paket gitu ya? Oke, kemudian nih, jaringan. Nggak ada HP. Nggak ada HP, nggak ada jaringan, nggak ada paket. Benar sih. Kemudian Kesulitan mempelajari pelajaran. sulit gitu gurunya menjelaskan, memahaminya ya, sulit ya. Kemudian ini Lutfi, Karena nggak mempelajari oke, karena nggak ada paket, nggak ada jaringan gitu ya. terus Ya, ya jadi banyak kali nih faktor-faktor yang memang mendukung kesulitan dalam belajar daring ini gitu ya. Apalagi kalau sudah mati lampu, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, apa yang kita rasakan akibatnya gitu kan? Nah, efeknya apa? Nilainya berkurang, jadi turun. Kemudian Udah pandai komunikasi yang online atau guru kan jadi kurang. kalau komunikasi dengan guru dan teman-teman kurang ya, rindu kali ya. Rindu sekolah. Rindu tatap muka gitu ya. Lalu apalagi akibatnya dari belajar dari ini? Ayo, siapa lagi? Lebih kayak tatap muka itu bagus, lebih memahami pelajaran Lebih daripada gampang, online. ya lebih gampang memahami pelajaran itu secara tatap muka gitu ya daripada online. Kemudian akibatnya apa lagi? Selain nilainya menurun, kurang belajar, apa lagi? Kurang memahami. Yo, apa lagi? Ada lagi? anak-anak main HP untuk belajar, Main game. online. Main TikTok, main game gitu ya, bukannya belajar. Natal. dibilangnya dia belajar, tapi dia malah makan. Ngakunya sama orang tua belajar, kerjain tugas, ngumpul sama temennya ke kafe apa rupanya main game online ya, mabar gitu kan. Wifi. Pakai wifi. Orang Iya, iya. 1000 sejam. 1000 sejam. Oke. Nah, jadi iya benar, adik-adik yang sebutkan tadi itu ya banyak akibatnya. Kalau kita memang selama pandemi ini malas belajar, ya nilainya pasti menurun, begitu kan? Ya kemudian kurang memahami juga apa penjelasan dari guru-guru itu gitu ya. Begitu juga ada rindu suasana kelas mungkin kan, rindu teman, rindu guru gitu ya. Nah, jadi emang adik-adik mau selamanya seperti ini? Enggak kan? Jadi kedepannya ini harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kedepannya agar masalah ini dapat kita selesaikan gitu? Kita kan kelompok, jadi kita harus menemukan masalahnya gitu. Negara. Bukan, maksudnya kakak tanya. Jadi selanjutnya kedepannya, emang adik mau selamanya menurun nilainya? Enggak kan? Nah, jadi caranya bagaimana kedepannya untuk menghadapi belajar online ini gitu? Pelajaran Mengikuti keadaan. Mengikuti keadaan. Ya, terus apa lagi? Jalannya aja. Jalani aja. Terus
saling melihat yang memang harus dari diri kita sendiri dulu gitu. Lihat kita ini kan sebagai peserta didik ini kan, sebagai siswa ini memang tugasnya belajar dan belajar. Jadi ya kalau kita nggak mau belajar ya kita rasakan efek sampingnya sama kita. Kalau kita rajin belajar kita juga mendapatkan efeknya gitu kan, kita menjadi prestasi sebagai prestasi gitu. Jadi saran kakak ke depannya ya mau bagaimana lagi, ya ini namanya masa pandemi gitu kan. Jadi kita harus mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau kita disuruh daring ya daring, dan salah satunya ya memang benar-benar harus belajar dan mengikuti arahan dari guru kita, begitu, mendengarkan dan memahami apa yang dijelaskan mereka. Dan kalaupun ada tugas ya adik-adik juga harus mengerjakan, namanya juga pelajar ya. Kalau bukan pelajar ya nggak usah belajar kan begitu. Oke. Jadi kedepannya adik-adik semua harus ya mau gimana lagi ya harus mengikuti begitu ya, mentaati gitu ya. Nah, dan satu lagi, ingat kuncinya harus banggain orang tua, jangan diusahin gitu ya. Oke baik, selanjutnya kita selanjutnya kita di kegiatan selanjutnya kita di tahap pengakhiran. Nah, di sini sudah selesai, kita sudah membahas masalah kita juga sudah menemukan solusinya, penyebabnya, akibatnya.